Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang masih mempertanyakan mengenai sejarah batu Hajar Aswad yang bisa berada di sudut tenggara Ka'bah, yakni tempat buat bertawaf umat Islam saat melaksanakan ibadah haji. Beberapa kisah menuliskan jika Hajar Aswad merupakan batu lonjong yang tidak beraturan dan berwarna hitam kemerahan yang kerap menjadi perebutan umat Islam saat melaksanakan ibadah haji. Suatu cerita yang ditulis buku Sejarah Ka'bah, Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk Dimakan Zaman, karangan Ali Husni Al-Harbudli. Ia menerangkan dalam buku tersebut bahwa pada saat pembangunan Ka'bah mencapai tahap terakhir, ternyata beberapa bagian sudut masih kekurangan batu. Menurut sejarawan dan pemikir muslim dari Persia At-Tabari, saat ingin menyempurnakan bangunan Ka'bah, Nabi Ismail mencari bahan yang bisa melengkapi sudut kosong tersebut. Namun ketika Nabi Ismail hendak mencari bahan bangunan itu, Nabi Ibrahim memerintahkan kekosongan sudut Ka'bah itu hanya diisi dengan batu yang telah dipilihnya. Ketika Nabi Ismail ingin menyempurnakan Ka'bah dengan sebuah benda, Nabi Ibrahim berkata, "Jangan!" Terang Nabi Ibrahim dikutip dari buku Sejarah Ka'bah. Kisah Rumah Suci yang Tak Lapuk Dimakan Zaman, karangan Ali Husni Al-Harbudli. "Carilah batu seperti yang aku perintahkan," kata Nabi Ibrahim. Mendengar perintah itu, Nabi Ismail pun segera mencari batu yang diperintahkan Nabi Ibrahim. Ketika kembali, ternyata Nabi Ibrahim sudah meletakkan sebuah batu di sudut kosong itu. "Wahai ayah, dari manakah engkau mendapatkan batu itu?" tanya Nabi Ismail. "Yang membawa batu itu adalah Dia yang tidak dapat menunggumu, yaitu Malaikat Jibril. Ia membawanya dari langit," jawab Nabi Ibrahim. Mengenai penghormatan kepada Hajar Aswad, dalam buku ini dijelaskan, para ulama berpendapat bahwa penghormatan itu dilakukan tak lain karena Hajar Aswad memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang suci dan mulia, yakni mengenai sejarah pembangunan Ka'bah yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Pemerintah Arab Saudi merilis foto terbaru yang menampilkan Hajar Aswad dari dekat. Gambar tersebut belum pernah dilihat sebelumnya. Batu itu difoto selama 7 jam untuk menghasilkan satu gambar dengan resolusi tertinggi. Gambar itu berukuran hingga 49.000 megapiksel dan membutuhkan waktu 50 jam untuk mengembangkannya. Umat Islam percaya bahwa Hajar Aswad diturunkan langsung dari surga dan diberikan kepada Nabi Ibrahim oleh Malaikat Jibril. Batu itu dikelilingi bingkai yang terbuat dari perak murni dan terletak di sudut Ka'bah, sekitar 1,5 meter dari permukaan tanah. Selama umrah atau haji, umat Islam dianjurkan untuk menyentuh batu itu setiap kali selesai tawaf atau mengelilingi di sekitar Ka'bah. Namun karena banyaknya peziarah yang berkunjung setiap tahun, diperkenankan bagi jamaah untuk melambai ke arah Hajar Aswad dari kejauhan. Di antara peristiwa penting yang berkenaan dengan batu itu adalah yang terjadi pada tahun 16 sebelum Hijriah atau 606 Masehi, yaitu ketika suku Quraisy melakukan pemugaran Ka'bah. Pada saat itu hampir saja terjadi pertumpahan darah yang hebat karena sudah 5 hari 5 malam mereka dalam situasi gawat. Karena keempat kabilah dalam suku Quraisy itu terus bersitegang otot pada pendapat dan kehendak masing-masing siapa yang mengangkat dan meletakkan kembali batu ini ke tempat semula karena pemugaran Ka'bah sudah selesai. Akhirnya muncul usul dari Abu Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi yang mengatakan, alangkah baiknya kalau keputusan ini kita serahkan kepada orang yang pertama kali masuk masjid pada hari ini. Pendapat sesepuh Quraisy Abu Umayyah ini disepakati. Dan ternyata orang pertama yang masuk masjid pada hari itu adalah Muhammad bin Abdullah yang waktu itu masih berusia 35 tahun. Menjadi rahasia umum pada masa itu bahwa akhlak dan budi pekerti Muhammad telah terkenal jujur dan bersih sehingga dijuluki Al-Amin atau orang yang terpercaya. Muhammad muda yang organ tubuhnya yaitu hatinya yang pernah dibersihkan lewat operasi oleh malaikat memang sudah dikenal luas, tidak pernah bohong dan tidak pernah ingkar janji. Lalu apa jawaban dan tindakan Muhammad terhadap usul itu? Muhammad menuju tempat penyimpanan Hajar Aswad itu lalu membentangkan sorbannya dan meletakkan batu mulia itu di tengah-tengah sorban.
Kemudian meminta satu orang wakil dari masing-masing kabilah yang sedang bertengkar untuk memegang sudut sorban itu dan bersama-sama menggotongnya ke sudut di mana batu itu hendak diletakkan. Supaya adil, Muhammad pula lah yang memasang batu itu ke tempat semula. Rahasia Hajar Aswad. Hajar Aswad hanyalah sebuah batu yang tidak memberikan mudorot atau manfaat. Begitu juga dengan Ka'bah, hanyalah bangunan yang terbuat dari batu. Akan tetapi apa yang dilakukan dalam prosesi ibadah haji tersebut adalah sekedar mengikuti ajaran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang dilakukan bukanlah menyembah batu dan tidak juga menyembah Ka'bah. Umar bin Khattab berkata, "Aku tahu bahwa kau hanyalah batu. Kalaulah bukan karena aku melihat kekasihku Nabi SAW menciummu dan menyentuhmu, maka aku tidak akan menyentuhmu atau menciummu." Allah memerintahkan umat Islam untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, dan Dia pula yang telah memerintahkan untuk mencium Hajar Aswad. Rasulullah juga melakukan itu semua, dan tentu saja apa yang dilakukan oleh beliau pastilah berasal dari Allah. Sebagaimana yang terdapat dalam firman-Nya, "Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan." Quran Surat An-Najm ayat 53. Hajar Aswad berasal dari surga. Batu ini pula yang menjadi fondasi pertama bangunan Ka'bah. Dan ia menghitam akibat banyaknya dosa manusia yang melekat di sana pada saat mereka melakukan pertaubatan. Tidaklah orang yang beriman merasa malu jika hati mereka menghitam akibat dosa yang telah dilakukan? Rasulullah bersabda, ketika Hajar Aswad turun, keadaannya masih putih, lebih putih dari susu. Lalu ia menjadi hitam akibat dosa-dosa anak Adam. Hadis riwayat Tirmizi. Hajar Aswad juga merupakan satu-satunya batu dari surga yang mengucapkan salam penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya aku benar-benar mengetahui sebuah batu di Mekah yang pernah mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebelum aku diangkat menjadi utusan atau rasul. Sesungguhnya aku sekarang benar-benar masih mengetahui tempatnya. Sumber Tafsir Ibnu Katsir Surat Al-Baqarah ayat 127. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.